Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Prasesti, NIM 19S10296 dari Prodi S1 Gizi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat dokumentasi mengenai praktek klinik mata kuliah dietetik defisiensi gizi dan infeksi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih. Silakan, Mbak, duduk. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eka Prasesti selaku ahli gizi yang bertugas saat ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya Mbak, saya mendapat saran dari dokter untuk melakukan konsultasi gizi Mbak. Baik, apakah saya boleh melihat hasil pemeriksaan laboratoriumnya, Mbak? Boleh Mbak? Permisi ya. Iya. Baik, berdasarkan surat rujukan dan hasil lab Mbak didiagnosa demam tipoid. Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Erisa Widya Mbak, Usia berapa, Mbak? 20 tahun. Baik, apakah Mbak Erisa ada melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan beberapa kurun waktu terakhir? Tidak ada Mbak. Baik, kalau begitu saya mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan Mbak Erisa ya. Siap. Silakan, Mbak. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah pengukuran berat badan dari Mbak Erisa. Silakan, Mbak, naik. Pandangan lurus ke depan. Nah, di sini terlihat berat badan dari Mbak Erisa adalah 85 kg. Kemudian akan kita catat berat badan Mbak Erisa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dari Mbak Erisa. Mbak Erisa, silahkan berdiri lurus. Nah, terlihat tinggi badan dari Mbak Erisa adalah 170 cm. Dan yang terakhir ada pengukuran dari lingkar lengan. Permisi ya, Mbak. Lingkar lengan dari Mbak Erisa adalah 32 cm. Baik, Mbak, berdasarkan berat badan IMT Mbak Erisa mengalami kelebihan berat badan tingkat berat ya, Mbak. Sedangkan berat badan ideal Mbak itu 63 kg. Baik Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan lab. Di sini terlihat hasil pemeriksaan HB Mbak 12 gram per desiliter. Nah, itu termasuk normal, Mbak ya. Kemudian untuk pemeriksaan leukosit di sini lebih. Pemeriksaan nadi normal. Kemudian untuk suhu Mbak sedang demam ya, Mbak? Iya, Soalnya Mbak. di sini tinggi sekali, Mbak. Dan tekanan darah Mbak juga normal. Kalau boleh tahu keluhan Mbak yang sering Mbak rasakan apa ya? Saya sering mual, perut kembung, diare, dan panas pada sore hari Mbak. Baik, untuk kegiatan sehari-hari apakah Mbak sering berolahraga? Jarang. Nah, baik. Boleh tahu riwayat makan Mbak Erisa dalam sehari? Bagaimana kalau dari pagi sampai malam? Sebentar saya lihat ya hasil recall-nya. Mbak. Baik, Mbak, saya lihat asupan Mbak Erisa tidak sesuai ya dengan kebutuhan yang diperlukan, dan untuk variasi makannya juga kurang baik ya, Mbak. Tapi untuk pola makan Mbak udah cukup baik, 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Nah, dari keluhan dan pola makan Mbak tadi, penyakit demam tifoid yang Mbak derita dapat terjadi karena mengkonsumsi makanan yang sudah terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi, Mbak ya. Itu bakteri yang biasanya berada di lingkungan yang tidak bersih, yang sanitasinya kurang, kemudian dari penjual yang tidak menjaga kebersihannya, Mbak ya. Mbak, terima kasih penjelasannya Mbak. Nah, di sini saya punya leaflet mengenai demam tifoid. Di sini ada pesan-pesan untuk penderita tifoid. Di antaranya, pasien harus rutin memeriksakan diri secara teratur ke puskesmas atau rumah sakit, Mbak ya. Kemudian pasien harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang terjangkau untuk mempertinggi daya tahan tubuh, serta makanan mengandung cukup cairan
atau tinggi kalori, tinggi protein, serta tidak boleh mengandung banyak serat. Kemudian tidak boleh merangsang maupun menimbulkan banyak gas. Pasien jangan bekerja terlalu berat. Nah, Mbak kan seorang mahasiswa, jadi kurangin lah begadangnya Mbak ya. Kemudian untuk beristirahat yang cukup, pasien harus minimal 7 hari bebas demam atau kurang selama 14 hari. Kemudian pasien harus selalu menjaga kebersihan, yaitu dimulai dari lingkungan hidup, higien makanan dan minuman, kemudian mencuci tangan dengan benar Mbak ya. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada Mbak, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya Mbak. Iya Mbak. Dan diterapkan pola hidup yang sehat dan bersih. Nah, nanti saya akan buatkan contoh menu makanan sehari untuk Mbak Erisa terapkan ya pada diet nanti. Iya Mbak, terima kasih penjelasannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Enggak ada Mbak, makasih. Sama-sama, semoga bermanfaat dan semoga Mbak lekas sembuh ya. Terima kasih, selamat siang. Siang. Ini Mbak, saya kembalikan hasil labnya. Terima kasih ya Mbak. Ya Mbak, makasih juga. Hati-hati di jalan.